Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya Mem Ida Sinaga. Ingat sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk hari ini kita sudah masuk tema 2, selalu berhemat energi, dengan subtema 3, energi alternatif. Untuk hari ini pembelajaran kelima ya nak. Nah, muatan IPS kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, contohnya singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Nah, di sini ada teks ya nak, berjudul singkong. Seperti apa gambar singkong? Seperti ini ya. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 terdapat pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang dapat diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain, dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencarian bagi sebagian masyarakat. Mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Masih ingat kan apa itu bioetanol?
Kalau kamu lupa, di bawah deskripsi akan cantumkan linknya ya nak, pelajaran yang lalu tentang energi alternatif. Di situ ada kita bahas tentang bioetanol. Oke nak? Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah: yang pertama, pembakaran lebih sempurna. Yang kedua, gas buang menjadi lebih bersih. Kemudian, tarikan mesin lebih ringan. Suara mesin lebih halus. Hemat bahan bakar hingga 20%. Memperpanjang usia mesin. Dan kemudian ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Wah, ternyata singkong juga bisa dijadikan energi alternatif. Bahkan bisa menghemat bahan bakar sekitar 20% ya nak. Nah, sekarang kita masuk muatan SPDP bernyanyi dengan baik dan benar. Kita perlu mengetahui teknik bernyanyi yang baik. Berikut hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi. Pertama, sebelum bernyanyi, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, pemanasan vokal itu sangat penting ya nak. Pemanasan dilakukan sebelum bernyanyi. Pemanasan vokal diperlukan agar mencegah suara kita dari cedera. Cedera seperti apa? Contohnya seperti ini ya nak. Ketika kita selesai bernyanyi, suara kita bisa saja serak jika tidak melakukan pemanasan vokal terlebih dahulu. Atau bahkan ada yang sampai hilang suaranya. Ya nak, jadi pemanasan perlu dilakukan sebelum bernyanyi. Dan seperti apa sih pemanasan vokal? Kita mulai dari yang paling simpel, stretching leher. Biasanya saya selalu ada 4 yang stretching, itu leher, terus pundak, terus 3 iga. Ini kita selalu nih, sama punggung. Yang kedua, dengan mengatur nafas ya nak, yaitu menghirup melalui hidung dan mengeluarkannya melalui mulut. Yang kedua, kita atur nafas dulu. Buang dari mulut. Tarik nafas dari hidung. Buang dari mulut. Yang kedua, teknik pernapasan penting dalam bernyanyi. Ada 3 pernapasan dalam bernyanyi, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Teknik pernapasan yang baik saat bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang menggunakan rongga dada dalam menampung oksigen dengan cara mengembang kempiskan paru-paru. Namun pernapasan dada hanya mampu menampung sedikit oksigen sehingga teknik pernapasan ini tidak cocok digunakan untuk bernyanyi karena akan sulit dalam mengambil napas. Yang kedua ada pernapasan perut. Teknik ini memanfaatkan rongga perut untuk menampung udara.
Namun sayangnya pernapasan perut juga kurang cocok untuk digunakan dalam bernyanyi. Karena udara yang dikeluarkan tidak terkontrol sehingga suara akan tidak terkontrol bunyinya. Nah, pernapasan yang baik adalah pernapasan diafragma. Dalam dunia teknik olah vokal, pernapasan diafragma adalah pernapasan terbaik. Untuk melakukan pernapasan diafragma, maka kita akan menggunakan dua rongga utama untuk menyimpan udara, yaitu yang pertama rongga dada dan yang kedua ada rongga perut. Kedua rongga tersebut diatur oleh rongga diafragma yang merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut, sehingga pernapasan ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan dua pernapasan sebelumnya. Seperti ini. Yang ketiga, sikap tubuh yang baik adalah berdiri tegak. Yang keempat, penguasaan artikulasi dengan mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O. Ya nak, jadi pengucapannya harus dengan jelas. Yang terakhir, minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengonsumsi gorengan agar tenggorokan tidak sakit. Ya nak. Nah, kita sudah masuk pada tugas. Tugas kali ini muatan SPDP. Nah, di sini ada 3 soal ya, nak. Yang pertama, apa yang harus dilakukan sebelum bernyanyi? Untuk soal yang nomor 2, tuliskan jenis-jenis pernapasan yang dilakukan dalam bernyanyi. Tadi ada 3 ya, nak ya. Kamu sebutkan ketiga-tiganya. Yang ketiga, bagaimana sikap tubuh dalam bernyanyi? Semuanya jelas ya nak soalnya dan sudah kita pelajari tadi. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Tetap semangat dalam belajar. Salam dari Mem.